Salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Kasih dan kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kita oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh diizinkan kembali untuk bertemu di dalam sesi pekabaran firman Tuhan di saat ini. Melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan dalam pekabaran firman Tuhan di saat ini dengan topik ahli tafsir sejati. Ayat inti kita terdapat dalam Amsal 30 ayat 5. Di sana dikatakan, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kita ikuti keterangannya. Di luar bangsa Yahudi ada orang-orang yang meramalkan datangnya seorang guru ilahi. Orang-orang ini mencari kebenaran dan kepada mereka itu roh ilham dikaruniakan. Seorang demi seorang, laksana bintang-bintang di langit yang gelap gulita, guru-guru serupa itu telah muncul. Perkataan nubuatan mereka yang menghidupkan harapan dalam hati ribuan orang di dunia kafir. Beratus-ratus tahun lamanya, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kemudian ramai dipercakapkan orang di seluruh kerajaan Romawi. Orang-orang Yahudi tercerai-berai di mana-mana, dan harapan mereka akan kedatangan Mesias itu sedikit banyak diharapkan juga oleh orang-orang kafir. Di antara orang-orang yang disebut kafir oleh orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih baik tentang nubuatan-nubuatan Alkitab mengenai Mesias daripada guru-guru di Israel. Ada di antara mereka itu yang mengharapkan kedatangannya sebagai seorang pelepas dari dosa. Ahli-ahli filsafat berusaha mempelajari rahasia peraturan-peraturan keagamaan Ibrani. Tetapi kedegilan orang-orang Yahudi merintangi tersebarnya terang itu. Bertekad hendak memelihara keterpisahan antara mereka sendiri dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak suka membagi-bagikan pengetahuan yang masih ada pada mereka mengenai upacara-upacara yang bersifat lambang. Ahli tafsir sejati itu mesti datang. Dia yang digambarkan oleh lambang-lambang itu mesti menjelaskan artinya. Dengan perantaran alam kejadian, dengan perantaran bayangan dan simbol, dengan perantaran segala nenek moyang dan nabi-nabi. Allah telah berbicara kepada dunia, pelajaran harus diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia. Utusan perjanjian itu mesti berbicara, suaranya mesti terdengar dalam bait sucinya sendiri. Kristus mesti datang untuk mengucapkan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas dan pasti. Ia sumber kebenaran itu, wajib memisahkan kebenaran dari sampah ucapan manusia yang telah membuat kebenaran itu tidak berkhasiat. Asas-asas pemerintahan Allah dan rencana penebusan harus diterangkan dengan jelas. Segala pelajaran perjanjian lama harus dibentangkan dengan lengkap di hadapan manusia dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 30 dan 31. Dalam pekabaran firman Tuhan di saat ini dijelaskan bahwa sebelum kedatangan ahli tafsir sejati, yaitu Tuhan kita, di sini dikatakan bahwa ada orang-orang, ada ahli filsafat yang rindu belajar akan kebenaran Tuhan. Di dalam keterangan firman Tuhan di saat ini dikatakan, di luar bangsa Yahudi ada orang-orang yang meramalkan datangnya seorang guru ilahi. Orang-orang ini mencari kebenaran dan kepada mereka itu roh ilham dikaruniakan. Seorang demi seorang, laksana bintang-bintang di langit yang gelap gulita, guru-guru serupa itu telah muncul. Perkataan nubuatan, mereka telah menghidupkan harapan dalam hati ribuan orang di dunia kafir. Jadi menurut keterangan dari pekabaran firman Tuhan di saat ini, kalau kita telah bersama bahwa bukan hanya sekelompok orang Yahudi yang belajar akan kebenaran Tuhan, yang belajar tentang kedatangan Tuhan, seorang ahli tafsir sejati atau seorang guru besar ilahi, tetapi di sini dikatakan ada orang yang dari luar Yahudi yang belajar tentang kebenaran ini, yaitu kebenaran tentang Kristus. Di sini dikatakan bahwa orang-orang ini mencari kebenaran dan kepada mereka itu roh ilham dikaruniakan. Jadi roh ilham itu bukan hanya dikaruniakan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel atau komunitas-komunitas gereja-gereja yang dikhususkan di dalam Alkitab, tetapi firman Tuhan itu universal. Kedatangan Tuhan itu universal, bahkan keselamatan itu universal.
Bahkan di sini dikatakan bahwa orang-orang yang bukan di dalam Yahudi, bahkan ya ada orang-orang yang di luar Yahudi yang rindu mengenal akan kebenaran Tuhan, yang rindu mengenal akan Kristus, mereka tetap mencari kebenaran itu. Kemudian dikatakan bahwa roh ilham itu diberikan kepada mereka yang rindu akan belajar kebenaran Tuhan. Begitu pula aplikasinya di dalam kehidupan kita adalah di dalam kehidupan kita setiap hari, di akhir zaman ini dikatakan bahwa akan ada orang-orang kafir, akan ada pemimpin-pemimpin kafir yang akan ditobatkan. Oleh karena apa? Kebenaran-kebenaran yang benar-benar mereka cari. Untuk apa? Agar mereka supaya bisa mengenal Kristus itu siapa. Agar mereka bisa mengenal Tuhan itu siapa yang menyelamatkan mereka. Sehingga di sini dikatakan bahwa perkataan nubuatan mereka telah menghidupkan harapan dalam hati ribuan orang di dunia kafir. Jadi bukan hanya di dunia orang-orang Kristen saja dikatakan ya, orang-orang Kristen secara universal, tetapi ada juga pekabaran kebenaran Tuhan yang akan disampaikan di dunia orang kafir. Apa artinya? Di dunia orang yang benar-benar belum mengenal kebenaran Tuhan, belum mengenal akan cara-cara Tuhan, cara hidup Tuhan, cara bagaimana Dia menghidupkan kebenaran yang Dia sampaikan melalui tabiatnya, melalui cara hidupnya setiap hari. Sehingga di sini dikatakan akan ada orang-orang yang bukan Yahudi, bukan yang tergolong orang-orang Israel, bukan yang tergolong orang para imam-imam besar pada saat itu ya. Bahkan orang-orang Kristen secara umum di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang kafir ya, belum mendengar akan kebenaran Tuhan. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal kebenarannya. Melalui ya tentunya orang-orang yang digunakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan, untuk menjadi perpanjangan mulut daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga pekabaran firman Tuhan juga di sini jelaskan bahwa beratus-ratus tahun lamanya Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kemudian dari pekabaran firman Tuhan di saat ini juga menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi di sana dikatakan ada situasi di mana orang-orang Yahudi itu tercerai-berai. Kemudian di sini dikatakan bahwa dan orang-orang Yahudi tercerai-berai di mana-mana dan harapan mereka akan kedatangan Mesias itu sedikit banyak diharapkan juga oleh orang-orang kafir. Kemudian di antara orang-orang yang disebut kafir oleh orang-orang Yahudi ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih baik tentang nubuatan Alkitab mengenai Mesias daripada guru-guru di Israel. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari pekabaran firman Tuhan di saat ini melalui buku yang dituliskan juga oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam Alpha Omega Jilid 5 halaman 30 dan 31, di sana dijelaskan sangat jelas bahwa di samping situasi ada situasi di mana orang Yahudi pada saat itu di sana dikatakan tercerai-berai di mana-mana dan harapan mereka akan kedatangan Mesias itu sedikit banyak diharapkan juga oleh orang-orang kafir. Di antara orang-orang yang disebut kafir oleh orang-orang Yahudi ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih baik tentang nubuatan-nubuatan Alkitab mengenai Mesias daripada guru-guru Israel. Jadi ternyata ketika ada satu kondisi orang Yahudi tercerai-berai di mana-mana, datanglah satu kelompok orang-orang kafir. Ada orang-orang kafir di mana menggunakan situasi ini untuk mencari kebenaran tentang kedatangan Mesias. Nah, di sini dikatakan bahwa ada orang-orang kafir yang lebih mempunyai pengertian yang lebih daripada guru-guru orang Israel. Jadi dalam pelajarannya, aplikasinya di dalam kehidupan kita bahwa jangan kita ya sebagai orang Kristen tentunya ya merasa bahwa kita lebih dari orang-orang yang belum mengenal dalam tanda kutip orang-orang kafir yang belum mengenal kebenaran Tuhan secara seutuhnya, secara keseluruhan tentang bagaimana Kristus, bagaimana kedatangan Mesias, bagaimana tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Akan ada orang yang akan melebihi dari kita. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir. Ini pelajaran penting yang dapat di saat ini. Akan memberikan kesempatan yang sama dengan orang-orang Kristen, dengan para pelajar-pelajar kitab suci, para filsafat yang belajar tentang kebenaran Tuhan. Akan diberikan waktu yang sama, akan diberikan pemahaman yang sama kepada orang-orang kafir yang akan benar-benar akan belajar kebenaran Tuhan. Sehingga firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih baik tentang nubuatan-nubuatan Alkitab mengenai Mesias daripada guru-guru di Israel. Kemudian dalam pekabaran firman Tuhan juga di sana dikatakan ada di antara mereka itu yang mengharapkan kedatangannya sebagai seorang pelepas dari dosa.
bukan hanya orang Kristen secara umum yang rindu Mesias itu datang untuk melepaskan dosa-dosa di dalam kehidupan kita, tetapi ada orang kafir, ada orang yang dalam tanda kutip belum mengenal kebenaran Tuhan, tetapi hatinya itu sudah diberi Roh Kudus untuk mencari kebenaran itu. Kemudian di sini dikatakan ahli-ahli filsafat berusaha mempelajari rahasia peraturan-peraturan keagamaan Ibrani, tetapi kedegilan orang-orang Yahudi merintangi tersebarnya terang itu, bertekad hendak memelihara keterpisahan antara mereka sendiri dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka tidak suka membagi-bagikan pengetahuan yang masih ada pada mereka mengenai upacara-upacara yang bersifat lambang. Jadi ketika orang-orang kafir ini rindu belajar kebenaran Tuhan, rindu belajar siapa sih Kristus itu, siapa sih Mesias itu yang bisa menyelamatkan umat manusia, yang bisa menghapus dosa. Terkadang di dalam kehidupan kita ya, orang-orang Kristen, terkadang secara tidak langsung kita menolak orang-orang seperti ini ya. Kita membuat mereka tidak belajar, tidak menerima akan pertobatan itu. Melalui apa? Tingkah laku kita, melalui perkataan kita ya kan, melalui persahabatan kita dengan mereka dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebenarnya itu kesempatan bagi kita untuk mengajar mereka, untuk menuntun mereka, untuk mengenal kebenaran yang lebih lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa tetapi kedegilan orang-orang Yahudi merintangi tersebarnya terang itu. Kemudian bertekad hendak memelihara keterpisahan antara mereka sendiri dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak suka membagikan pengetahuan yang masih ada pada mereka mengenai upacara yang bersifat lambang. Jadi mereka tidak suka kebenaran itu dibagikan ke orang lain. Orang-orang Yahudi itu suka menyimpan kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Suka, ingin keselamatan itu untuk diri sendiri. Kalau kita lihat begitu banyak keegoisan ya, begitu banyak hal-hal yang kita dapati di dalam diri kita, bahwa di dalam aplikasi di dalam kehidupan kita masing-masing, terkadang kita orang Kristen, saya secara pribadi dikatakan pengikut Kristus, tetapi saya belum secara utuh hati saya itu untuk berbagi kebenaran itu, berbagi kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan akan kebenaran itu. Terkadang diri saya atau diri umat-umat Tuhan di atas dunia ini berpikir bahwa kebenaran itu hanya untuk diri sendiri, tidak bisa dibagikan kepada orang lain, tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Mungkin ya ada hal-hal yang membuat kita juga berpikir kita masih ragu untuk mengabarkan kebenaran Tuhan, kita masih ragu bahkan takut untuk mengabarkan kebenaran Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat itu, bahkan orang-orang Farisi itu, orang-orang Yahudi, tidak mau mereka kebenaran itu didengar oleh semua orang. Mereka hanya menyimpan, mereka hanya mengkeep kebenaran itu untuk mereka sendiri. Sehingga di sini dikatakan bahwa kebenaran Tuhan juga mengatakan ahli tafsir sejati itu mesti datang. Dia yang digambarkan oleh lambang-lambang itu mesti menjelaskan artinya. Jadi walaupun orang Yahudi, kita sebagai orang Kristen tidak bisa menyampaikan, tidak bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam artian orang-orang kafir, tetapi ada cara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa batu-batu pun Tuhan akan gunakan untuk menyampaikan kebenarannya. Batu-batu pun akan digunakan Tuhan, benda-benda apapun yang Tuhan gunakan untuk memperjelas, untuk menjelaskan siapa dia sebagai juru selamat itu. Siapa dia yang menjadikan manusia, yang menjadikan dunia ini, yang menjadikan alam semesta ini, sehingga alam semesta ini, manusia ini dapat menjelaskan bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana juru selamat kita menebus kita dari dosa-dosa kita, mengambil kita sebagai milik kepunyaannya. Dan di sini dikatakan juga bahwa dengan perantaran alam kejadian, dengan perantaran bayangan dan simbol, dengan perantaran segala nenek moyang dan nabi-nabi, Allah telah berbicara kepada dunia. Jadi jelas tadi dijelaskan sedikit bahwa walaupun umat-umat Kristen sekarang ini terkadang hanya rindu kebenaran itu untuk dirinya sendiri, tidak bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi ingat saudara-saudaraku, Tuhan mempunyai 1000 cara, begitu banyak cara untuk mempertobatkan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Melalui alam, melalui apapun, benda-benda apapun Tuhan akan gunakan untuk mempertobatkan orang lain. Kalau kita sendiri tidak mau untuk berbagi kebenaran itu kepada orang lain. Di sini juga dikatakan bahwa pelajaran harus diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia. Utusan perjanjian itu mesti berbicara, suaranya mesti terdengar
terdengar dalam bait sucinya sendiri. Kristus mesti datang untuk mengucapkan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas dan pasti. Ia sumber kebenaran itu wajib memisahkan kebenaran dari sampah ucapan manusia yang telah membuat kebenaran itu tidak berkhasiat. Asas-asas pemerintahan Allah dan rencana penebusan harus diterangkan dengan jelas. Segala pelajaran perjanjian lama harus dibentangkan dengan lengkap di hadapan manusia. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 30 dan 31. Sudah jelas saudara-saudaraku, pekabaran di saat ini bahwa ahli tafsir itu, guru besar kita, akan datang untuk memisahkan apa? Untuk memisahkan, di sini dikatakan memisahkan kebenaran dari sampah-sampah ucapan manusia. Jadi kebenaran itu bukan hanya isapan jempol belaka, bukan sebuah cerita dongeng yang kita ceritakan kepada anak-anak kita, yang kita ceritakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bukan hanya cerita sekedar memperenak telinga kita, tetapi kebenaran itu memang sangat sakit kalau kita terima. Kebenaran itu, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ketika saya menyampaikan ini, kebenaran ini pun sangat mengorek dosa-dosa saya. Oleh karena apa? Tuhan mendapati orang-orang Yahudi itu ya, orang-orang yang terpelajar, kemudian orang-orang yang mengenal siapa itu Kristus, tetapi hatinya degil, hatinya tidak mau berbagi kebenaran itu kepada orang lain. Sangat egois, dan saya juga tertegur di saat ini oleh karena kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran ini saudara-saudaraku, mari kita renungkan bersama, dan mari kita berusaha bersama untuk berdoa meminta supaya Roh Kudus bisa menyelidiki hati kita lagi. Ketika hati kita tidak diperbaharui, saya pun yang menyampaikan kebenaran ini tidak ada roh yang akan merubah kehidupan saya, bahkan merubah kehidupan umat-umat Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kita, saudara-saudaraku, orang-orang tuaku yang mendengar kebenaran Tuhan di saat ini. Biarlah kita setiap hari mencari suara Tuhan itu melalui doa-doa kita dengan sungguh-sungguh, belajar lagi Alkitab dan belajar lagi untuk menghidupkan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.